Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Saya menganggap tidak ada alasan bagi manusia, pemberitaan Injil tidak diberitakan kemana-mana, dan pengajaran yang berkaitan dengan firman Tuhan disiarkan di mana-mana. Engkau tidak punya alasan, wahai manusia. Saya mendorong Anda jika Anda ingin memahami Alkitab untuk bergabung dengan kami, karena kami mempelajari seluruh isi Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita telah mencapai Mazmur pasal 69. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 69 berjudul Untuk Pemimpin Biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Mohon komentar Anda tentang topik dari Mazmur ini. Mazmur ini berbicara tentang salib dan penderitaan Kristus di kayu salib. Ada 4 mazmur yang berbicara dengan jelas tentang salib. 4 adalah jumlah pengorbanan yang berbeda yang kita baca di kitab Imamat. Dan dalam Imamat 1 kita membaca tentang korban bakaran. Dalam Imamat 3 kita membaca tentang persembahan perdamaian. Lalu korban penghapus dosa di Imamat pasal 4. Dan terakhir adalah korban penebus kesalahan dalam Imamat 5. Dan sepertinya kita memiliki 4 pasal yang bagus, yang beritahu kita tentang pengorbanan yang berbeda. Ada 4 mazmur yang beritahu kita juga tentang pengorbanan yang berbeda ini. Sebelumnya kita telah merenungkan Mazmur 40 tentang korban bakaran. Dan kita mempelajari Mazmur 22 tentang korban penghapus dosa. Kita masih memiliki korban penebus salah di Mazmur 69. Dan persembahan perdamaian di Mazmur 118. Keempat mazmur ini berkaitan dengan penderitaan Kristus ketika ia menjadi pengganti orang-orang berdosa, yaitu kita. Kita dapat melihat dalam mazmur ini betapa Kristus sangat menderita untuk menyelamatkan kita. Jadi Mazmur ini bersifat mesianis, berbicara tentang Kristus sebagai korban penebus salah. Ya, Namun apa yang dimaksud dengan persembahan kesalahan? Aspek manakah dari pekerjaan Kristus di kayu salib? nah, tujuan Tuhan memerlukan korban bakaran dan kebaikan Tuhan serta hatinya terhadap kita memerlukan persembahan perdamaian. Tapi sifat Tuhan yang membenci dosa memerlukan korban penghapus dosa. Adapun pemerintahan Allah karena Allah itu adil. Jadi kapanpun ada pelanggaran dan ada sesuatu yang dicuri, ini harus dipulihkan. Dan ini memerlukan korban penebus salah. Hal ini kita lihat dalam Mazmur 69. Ketika dia berkata di ayat 5, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Siapa yang merampasnya? Manusia telah merampas kemuliaan Tuhan, Adam dan anak-anak Adam. Namun Kristus, bagi dialah segala kemuliaan orang sempurna yang tidak pernah berbuat dosa, dikembalikan kepada Allah pertimbangan kemuliaannya bahwa dia tidak merampas. Apakah ada ajaran dalam judul Mazmur Bunga Bakung dari Daud? Ini seperti Mazmur 22 yang berjudul Rusa di Kala Fajar. Ini adalah gambar yang indah. Rusa betina fajar adalah rusa di pagi hari. Dan ini adalah avatar dari salah satu nama, dari matahari. Sinar pertama untuk matahari. Tepatnya sinar matahari pertama diibaratkan rusa betina. Ketika Anda membaca Mazmur pasal 22, Anda menemukan banteng, anjing, dan singa, binatang pemangsa, dan rusa di kala fajar. Kontras yang luar biasa. Sekali lagi gagasan yang sama di sini kita lihat lumpur yang dalam. Dia berkata, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu, tapi
Judulnya adalah menurut lagu Bunga Putih. Bakung, bunga yang putih, halus, dan indah. Namun di tengah lumpur dan kotoran dosa, saya pikir ini menunjukkan kepada kita gambaran Kristus. Yang termasuk antara orang durhaka padahal dialah yang maha besar lagi maha suci. Jadi dia berbicara tentang Kristus pada kedatangannya ke perairan yang dalam, Ya, dalam lumpur yang dalam. ya. Namun Mazmur sebelumnya, 68, sedang berbicara tentang kenaikan Kristus setelah kebangkitan dengan kemuliaan ketika dia naik setelah kemenangan salib. Saya sudah menduga hal itu. Mazmur 89 yang turun didahulukan, kemudian kenaikan itu datang. Mengapa turunnya terjadi setelah naik? Kasus yang sama juga terjadi di Mazmur 21 dan 22. Mazmur 21 berbicara tentang hari-hari panjang raja. Sedangkan Mazmur 22 mengatakan bahwa dia diambil di tengah-tengah hari-harinya. Ada 3 Mazmur mesianis di bagian kedua kitab Mazmur, yaitu Mazmur 69, 68, dan 45. Kita bisa menyusunnya seperti itu menurut sudut pandang kita dan menurut tatanan sejarah. Mazmur 69, Kristus turun untuk mati menggantikan kita. Dan dia turun ke dalam lumpur yang dalam yang tidak ada pijakannya. Dia sering turun. Namun setelah itu dia berkata di Mazmur 68, Engkau telah naik ke tempat tinggi. Siapa yang naik? Dialah yang turun. Tapi setelah dia berkata, engkau telah naik ke tempat tinggi. Mazmur 45 melengkapi gambarannya bahwa dia yang naik setelah turun akan datang lagi. Tapi tidak dalam bentuk yang sama. Dia tidak akan menderita karena dosa dan orang berdosa, tetapi dia akan datang. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Hai pahlawan. Dia akan datang sebagai hakim yang akan menakuti bumi. Dalam bahasa Yesaya pasal 2, pada waktu ia bangkit, menakut-nakuti bumi. Oke, 69, 68, 68 dan dan 45. 45. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 69 adalah mazmur mesianis yang indah dari Daud, yang menceritakan tahun-tahun sunyi, masa kanak-kanak Kristus, dan masa awal kedewasaan. Kita melihat di dalamnya beberapa hari yang tersembunyi kehidupan Yesus di Nazaret. Sama seperti kita melihat peristiwa penyaliban. Ini telah dikutip dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, serta dalam kitab Kisah Para Rasul dan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Selain banyak, terdapat kutipan yang tidak langsung. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saudara, ayat kata pertama dari Mazmur adalah selamatkanlah aku. Dan saudara Yosef berkata bahwa Mazmur ini tentang Kristus. Lalu bagaimana sang penyelamat berkata selamatkanlah aku? Mengapa juru selamat mencari keselamatan? Faktanya tidak mungkin dia menyelamatkan jika dia tidak mengambil posisi ini. Inilah keajaiban Golgota dan keajaiban agama Kristen. Kita ingat bahwa orang-orang mengejek Kristus tetapi dan mengucapkan kata-kata yang benar, dan mereka mengucapkan kata-kata yang tepat. Mereka tidak memahaminya. Mereka berkata orang yang selamatkan tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Faktanya dia saja menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi jika demikian, tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Tentu dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi untuk menyelamatkan orang lain, dia harus mengambil posisi ini. Jadi dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, artinya keluar dari cengkraman kematian, keluar dari cengkraman maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan ketika dibangkitkan dari kematian. Jadi doa ini terkabul, dijawab pada hari ketiga, ketika Maria pergi untuk menyelubungi Kristus. Tapi malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi dia tidak menyelamatkannya dengan membebaskan dia dari kematian, tetapi Tidak. dia melewati kematian dan Tuhan membangkitkannya. Benar. Apakah ada pertanyaan lain? Saudara Yosef mengatakan bahwa urutan sejarah Mazmur adalah 69, 68, dan 45. Apakah ini sesuai dengan simbolnya Kristus atau menurut tanggal Mazmur itu sendiri dan peristiwa-peristiwanya? Apakah ini urutan sejarah penulisan ini, Mazmur, atau apa? Tidak, itu adalah urutan historis dari penggenapannya.
tentang makna Mazmur 69, Kristus turun dan mati untuk menyelamatkan kita. Mazmur 68 bicara tentang hal yang belakangan, engkau telah naik ke tempat tinggi. Mazmur 45 bicara tentang sesuatu setelah kenaikan, bahwa dia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan besar. Inilah yang saya maksud urutan pelaksanaan peristiwa, bukan dalam penulisan Mazmur. Baik, Saudara Yosef mohon berikan pembagian peristiwa di dalam Mazmur ini, jika ada. Ya, ada pembagian yang sangat sederhana, menjadi dua bagian, penderitaan Kristus dan akibat penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus dari ayat 1 sampai 21, persis seperti Mazmur 22 yang di dalamnya juga ayat 1 sampai 21 menggambarkan penderitaan Kristus. Kemudian dari ayat 22 sampai 36, akhir dari Mazmur, kita menemukan akibat dari penderitaan Kristus. Dan ada dua jenis. Tipe pertama, dari ayat 22 sampai ayat 28 kita lihat, malapetaka yang akan menimpa bangsa yang tidak kenal ampun itu tidak bertobat, mereka akan menderita. Dari hasil yang buruk untuk kematian Kristus yang tidak dapat dibenarkan. Dan menurut saya itulah yang kita lihat saat ini tentang penghinaan terhadap orang-orang duniawi ini. Kesulitan yang mereka temui di masa lalu dan apa yang mereka hadapi sekarang dan apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Semuanya adalah akibat dari penolakan Kristus. Ini tentang bangsa Israel karena Ketika penolakan bangsa terhadap Israel Kristus. menolak Kristus, mereka menderita akibat dari hal itu. Itu sebabnya Kristus menangisi kota Yerusalem. Ketika dia disalib, dia tidak menangisi dirinya sendiri. Sebaliknya dia berkata kepada putri-putri Yerusalem, "Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Namun ini bukan sesuatunya hasil. Apa yang terjadi setelah pertobatan bangsa ini? Bagaimana dengan setiap orang yang bertobat? Apakah ada berkat? Dari ayat 29 sampai akhir Mazmur, kita menemukan berkat dari pertobatan. Ketika manusia kembali kepada Tuhan. Saudara Yosef, jelas sekali jenis penghakiman di Mazmur 69 adalah penghakiman atas air. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Dalam Mazmur 22 itu adalah penghakiman dengan api ketika hatinya meleleh, di dalam dadanya seperti lilin. Dan penghakiman yang ada di dalam sejarah, penghakiman api yang turun atas Sodom dan Gomora dan penghakiman air yang turun saat banjir. Jadi diketahui penghakiman itu dengan api ataupun dengan air adalah untuk orang jahat. Di sini Kristus menjalani kedua penghakiman tersebut. Apakah yang Anda lihat di sini? Baiklah, saya ingin menambahkan yang ketiga. Penghakiman atas Mesir adalah kegelapan. Ya, Dan kita melihat kegelapan di Mazmur 88. ya. Ketika dia berkata, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam, aku tertekan oleh panas murkamu. Ketiga hal itu, air, api, dan kegelapan, berada di Golgota sebagai gambaran murka Tuhan. Murka Allah dengan air pada zaman Nuh, murka Allah dengan api pada zaman Sodom dan Gomora, kemudian murka Tuhan melalui kegelapan di Mesir. Gambar ini melambangkan lautan api dan belerang yang di dalamnya terdapat kegelapan bagian luar. Penderitaan yang mengerikan ini tidak ada yang pernah melihat atau pernah mengalaminya. Sampai sekarang, karena belum ada seorang pun yang masuk neraka. Dan mereka yang akan pergi ke sana tidak akan keluar dari sana sehingga mereka bisa menggambarkannya. Namun Kristus telah memberitahu kita, penderitaan ini kental, Intens. terkonsentrasi penuh selama 3 jam. Dan karena Kristus dalam keilahiannya yang tidak menyimpang dari kemanusiaannya, dia bisa menanggung penghakiman singkat ini selama 3 jam. Kalau keilahiannya tidak menyimpang dari kemanusiaannya, dia tidak akan pernah mampu untuk mengatakan setelah 3 jam sudah selesai, semua api, air, dan kegelapan telah berlalu. Mengingat bumi pada zaman Nuh dan Sodom dan Gomora pada zaman Lot, dan juga Mesir pada waktu wabah penyakit, pantas untuk menjalani penghakiman itu. Ya, Namun Kristus menanggungnya demi kita, padahal dialah yang benar dan yang suci. beginilah segala kemuliaan. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudara Yosef, dia berbicara tentang perasaan batin Kristus selama penghakiman. Apa yang Anda lihat di sini?
Kita tidak dapat menggambarkan penderitaan ini. Dia berkata, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aneh rasanya Titanic tenggelam untuk pertama kalinya. Ia berlayar. Tapi apa yang kita lihat di Mazmur 69 adalah miliaran kali lebih aneh daripada tenggelamnya kapal besar Titanic. Karena di sini dialah yang merancang waktu. Dan dialah yang menciptakan alam semesta mengatakan, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu, ini adalah lumpur dosa kita. Ia juga mengungkapkan penderitaannya dengan ungkapan yang dikutip dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes pasal 15, lebih banyak daripada rambut di kepalaku terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Dan faktanya kita membenci Kristus tanpa alasan. Meski ada berjuta alasan yang membuat kita untuk mencintainya, kita tidak mengasihi dia. Tapi dia mengasihi kita tanpa alasan. Tanpa alasan dalam diri Tanpa kita. alasan dalam diri kita. Hosea 14 ayat 4 mengatakan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Dengan sukarela, berarti tanpa sebab. Artinya tidak ada sesuatu pun dari mereka yang menjadikan mereka dicintai. Tapi aku mencintai mereka. Bagi dia segala kemuliaan, ada sejuta alasan mengapa kita dibenci. Kita benci diri kita sendiri. Menurut Titus 3, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Kita membenci diri sendiri. Tapi dia mengasihi kita. Siapa yang seperti orang yang dicintai? Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Apa yang Kristus kembalikan? Dia kembalikan pertimbangan kemuliaan Allah yang dirampas manusia ketika dia melanggar Tuhan. Dan ada yang berkata ketika ular menggoda perempuan itu sambil berkata, apakah Tuhan mencintaimu? Tuhan tidak mencintaimu. Apakah Tuhan itu benar? Tuhan tidak benar. Apakah Tuhan itu benar? Tuhan tidak benar. Akan sangat mudah bagi Tuhan untuk segera melenyapkan Adam, agar dia membuktikan kepada seluruh ciptaan bahwa dia benar dan bertakwa. Namun pertanyaan yang akan tetap ada selamanya, apakah Tuhan itu kasih? Itu sebabnya Tuhan menunda menjawab tantangan musuh, dan ketika dia mengutus putranya dan Kristus mati di kayu salib, Tuhan buktikan bahwa dia benar. Karena Kristus telah membayar upah dosa, dan buktikan bahwa dia benar. Karena dia berkata upah dosa adalah maut dan Kristus mati. Namun yang ketiga, dia membuktikan kehebatannya bahwa Tuhan itu kasih. Baik, jika berkenan saya membutuhkan komentar lagi sebelum kita rehat tentang kebodohan dan kesalahan yang tidak tersembunyi daripadanya. Kebodohan dan kesalahan siapa ini? Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Apa yang dia bicarakan? Faktanya sangat sulit agar banyak orang baik menerima ayat 5 Mazmur pasal 69 itu sedang berbicara tentang Kristus. Mereka bertanya-tanya mengapa kami terima bahwa Kristus mempunyai kebodohan. Faktanya Kristus tidak mempunyai kebodohan sama sekali, tapi kita punya banyak, dan setiap pemirsa mempunyai banyak kebodohan. Kristus menerima untuk posisi saya ketika dia disalib. Alkitab berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Seseorang mengatakan, komentar terhormat, dia mengatakan bahwa ketika Kristus berinkarnasi, dia mengenakan kemanusiaan kita. Dan ketika dia disalibkan, dia menanggung dosa kita. Dan diperlihatkan di hadapan keadilan Allah dengan pakaian yang tercemar. Pakaian kotor menurut Zakaria pasal 3, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Kristus bagi dia segala kemuliaan mengenakan pakaian kotor itu. Itulah perbuatan kita agar dia dapat memberi kita jubah yang murni. Seperti dalam Zakaria pasal yang ketiga, ketika pakaian kotor diambil dari Yosua, dia mengenakan jubah murni. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 9 dan 10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Apa maksud kata-kata ini? Apa maksud kedua ayat ini, Saudara Yosef? Ayat 9 dibagi menjadi dua bagian. Dan setiap setengah dari ayat yang indah ini dikutip dalam perjanjian baru. Artinya dua kutipan mesianis. Omong-omong ada 7 kutipan dalam perjanjian baru dari Mazmur ini. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ketika dia membersihkan bait suci, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
Hal ini mengingat kita pada seorang yang punya semangat pada masa lalu, yang namanya Pinehas. Dia cemburu dengan kecemburuan Tuhan, dan dia menusuk pria dan wanita jahat di perut dan mereka mati. Kristus bagi dialah segala kemuliaan karena semangat rumah Tuhan telah memakan dia. Dia tidak hanya membuat cambuk dari tali dan mengusir para penjual. Dan bukan saja dia melenyapkan orang fasik dengan menusuk mereka sehingga mereka mati. Tapi dia ingin menghilangkan dosa itu sendiri, jadi dia menjadi dosa di kayu salib demi kita. Dan dialah yang tertusuk tombak karena cinta rumah Tuhan telah memakan dia. Betapa hebatnya orang itu. Bagian kedua, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenal aku. Manusia membenci Tuhan. Mereka tidak dapat melihat Tuhan karena Tuhan tidak dapat dilihat. Tapi pada akhirnya mereka melihat Tuhan ketika Kristus datang. Mereka menghina Mereka dia. tidak dapat melihat Tuhan karena Tuhan tidak dapat dilihat, tapi akhirnya mereka melihat Tuhan ketika Kristus datang. Firman itu menjadi manusia, jadi siapapun yang menyinggung Tuhan dan tidak dapat menjangkaunya, dia menemukan seorang pria di hadapannya untuk mewakili Tuhan. Jadi semua kebencian terhadap manusia menentang Tuhan dicurahkan pada Kristus, dan yang aneh adalah Tuhan tidak membenci manusia tapi membenci dosa mereka. Maka ketika dia menemukan seseorang yang mewakili mereka di hadapan keadilannya dan berkata, hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib padaku, bunuhlah gembala. Seolah-olah Kristus dipukul dari atas dan dari bawah. Hal ini mengingatkan kita pada banjir ketika jendela-jendelanya pecah. Surga terbuka, air dari Dan atas, terbukalah dan terbukalah tikap-tikap tikap-tikap di langit. Dan mata air samudranya memancar. Jadi air mengalir dari atas dan dari bawah, gambaran tentang apa yang terjadi di kayu salib, penderitaan dari Allah terhadap dosa manusia. Dan dari manusia melawan Tuhan. Benar, dikatakan di ayat 17, janganlah sembunyikan wajahmu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku karena musuh-musuhku. Ya, Saya membutuhkan komentar Anda di bagian yang lain. Anda mengatakan bahwa dari ayat 1 sampai 22 penderitaan, kemudian ayat 22 sampai akhir, akibat dari penderitaan ini adalah kemuliaan. Penderitaan. Mohon beritahu kami hasilnya. hasilnya seperti yang kami katakan dibagi menjadi dua bagian. Dari ayat 22 sampai ayat 28, ada 3 kutipan tentang musibah besar. Itu akan terjadi pada bangsa ini. Beberapa di antaranya terjadi dan sisanya akan datang. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan keselamatan mereka menjadi perangkap. Dikatakan bahwa ketika Titus masuk Yerusalem, itu adalah Paskah dan semua meja penuh dengan makanan, dan ini mengingat kita pada 40 tahun sebelumnya. Ketika ini adalah Paskah dan mereka menyalibkan Kristus. Biarlah jamuan di depan mereka menjadi jerat dan keselamatan mereka menjadi perangkap. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Ini dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 1. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Lalu dia berkata, tambahkanlah salah kepada salah mereka dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan Dihapuskan. orang-orang yang benar. Semua ini adalah akibat bagi setiap orang yang menolak pekerjaan Kristus. Iya. Namun dari ayat 29 sampai akhir Mazmur, kita akan menemukan bahwa ada orang-orang saleh yang bahagia memuji. Bahkan dikatakan pula, biarlah langit dan bumi muji-muji dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Artinya akan ada hari-hari kemakmuran yang akan menimpa ciptaan sebagai akibat penderitaan Kristus di kayu salib. Dia juga menyebut Kristus sebagai orang miskin Ya, dan berkata di ayat 30, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Terima kasih banyak Saudara Yosef, kita telah mencapai akhir episode. Sebenarnya banyak yang perlu dipelajari di Mazmur 69. Butuh beberapa episode, namun kami hanya berusaha Benar. membuka keingintahuan dari pemirsa. amin. Berharap mereka akan membuka Alkitab dan mencarinya sendiri Benar. untuk harta yang ada di dalam firman. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Apa yang telah Anda pelajari? Saya tersentuh oleh pencipta alam semesta yang maha kuasa, yang menopang alam semesta dengan firman-Nya yang berkuasa, tenggelam dalam lumpur yang dalam dan menanggung semua penderitaan demi aku. Oke, Setiap kali melihat penderitaan Tuhan, dan betapa beratnya beban yang harus ditanggungnya, betapa benar sucinya yang tanpa dosa, tanpa kejahatan, harus menanggung semua siksaan ini, saya selalu ingat betapa buruknya saya. Dan betapa mengerikannya dosa-dosaku, dan jika bukan karena anugerah Tuhan, saya akan berada pada posisi yang kita baca. Saya menunjukkan setiap kebencian terhadap Tuhan, terlepas dari semua kasih-Nya terhadap kita, sampai-sampai Dia datang khusus untuk menebus dan menyelamatkan kita. terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, seperti yang kita pelajari di episode hari ini, Mazmur ini berbicara tentang penderitaan Juru Selamat, Kristus, terpujilah namanya,
yang tempatnya layak dilengkapi dengan pribadinya dan kemuliaannya. Ia tinggal dalam cahaya yang tidak dapat didekati seperti yang Alkitab katakan tentang dia. Namun dia masuk ke dalam air penghakiman yang dalam. Mengapa? Karena dia adalah pengganti Anda dan saya. Di sana, di kayu salib itu, dia tenggelam dalam lumpur yang dalam. Dan di kayu salib itu, Tuhan telah menimpakan kesalahan kita kepadanya semuanya. Pemirsa terkasih, apapun dosa dan kesalahanmu, mereka mendapat pengobatan sebagai penyelamat yang menanggung hukuman itu dari kejahatan-kejahatan di kayu salib. Jika Anda ingin dibersihkan dari dosa dan kesalahanmu, jika Anda ingin mendapatkan kehidupan baru, kehidupan yang murni, hidup ini dipersiapkan untukmu di dalam Kristus yang menanggung hukuman dosa ini demi Anda di kayu salib. Mendekatlah kepadanya, mintalah kepadanya untuk pengampunan dosa dan kesalahanmu, maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang murni. Itulah yang disebut kehidupan Tuhan yang kekal, kehidupan yang kekal. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيبي من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد يا سيدي راعي أنت سيدي رب الهدى الخير والرحمة لي طول المدى تقودني تريحني تسكنني المجد السني تقودني تريحني تسكنني المجد السني يا سيدي لا أنسى أياما مضت في حبك كللتها يا سيدي بجودك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك يا سيدي لابد يوما سيدي سوف تعود لابد أن تأتي لكي تفي الوعود آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.